Shalom Bapak-Bapak. Dengar ya suara saya Pak, Bu. Dengar, dengar. Oh ya, puji Tuhan. Pak Ah, Rio, dengar Pak Rio. ya, terima kasih. Puji Tuhan saya hari ini diberi kesempatan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan menyampaikannya dalam waktu yang 15 menit atau 20 menit karena ini sudah jam 9. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih Tuhan, bahwa disadari atau tidak disadari kita ini hidup di dalam satu pemilihan. Hidup di dalam Tuhan memberikan pilihan kepada kita. Bahwa Tuhan menciptakan manusia bukan seperti robot tetapi memberikan suatu kebebasan untuk memilih dalam hidup ini. Mau memilih berkat atau kutuk, mau memilih terang atau gelap, itu Tuhan berikan kesempatan kepada setiap umat manusia. Terutama pagi hari ini saya akan memberikan satu tema yang mana tema ini mengingatkan kita dan firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Tuhan selalu menghendaki kita dalam keadaan sukacita, semangat hidup. Tuhan tidak menghendaki kita itu susah, ya, tidak menghendaki kita dirundung masalah, tidak menghendaki kita hidupnya tidak damai, tidak menghendaki bahwa kita hidupnya selalu ngelokro, nelongso, tidak. Tetapi Tuhan mengingatkan kita, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Nah, ini kebaikan Tuhan, saudaraku, bahwa Tuhan selalu menghendaki kita hidup yang penuh sukacita, hidup penuh kedamaian, hidup penuh harapan. Maka kita harus memilih kehidupan. Kalau kita memilih kehidupan, maka kita akan hidup. Kita akan buka bersama-sama di dalam Ulangan pasal 30. Ulangan pasalnya yang ke-30, saudaraku, ayatnya yang ke-15 dan 19. Saya akan bacakan Ulangan 30 ayat 15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ayat yang ke-19 saya bacakan bahwa aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin. Nah, saudara, bahwa Tuhan menginginkan kita memilih kehidupan, supaya kita hidup baik kita maupun keturunan kita. Jadi Tuhan selalu menghendaki bahwa semua ciptaannya itu dalam keadaan happy, damai, bahagia, hidup, sukacita. Nah, maka diingatkan bahwa ingat aku memperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Maka pilihlah kehidupan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa untuk memilih suatu kehidupan, kita harus tahu bahwa aku memilih kehidupan, caranya gimana? Aku bisa memilih kehidupan. Nah, kita buka saudaraku ya di dalam Amos pasal 5 ayatnya yang keempat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Amos pasal 5 ayat yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Nah, saudara, ini sudah dituntun oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita dituntun untuk mencari kehidupan itu di mana. Supaya kita hidup itu caranya gimana. Maka di Amos dikatakan, carilah aku maka kamu akan hidup. Kita harus mencari Tuhan. Kita harus mencari Yesus supaya kita hidup. Karena dia adalah sumber kehidupan. Yesus berkata, ya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun. Saudara, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup.
maka carilah Yesus, kita akan hidup. Yesus juga berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa Yesus tidak perlu kita bimbang dan ragu untuk mengikut Yesus. Kita cari Dia. Kita harus tetap ikut Dia karena Dialah sumber kehidupan. Ya, kalau kita sudah diberikan satu pilihan dan Tuhan Allah Bapa sudah menganjurkan, mengingatkan kita bahwa kita harus memilih kehidupan supaya kita hidup. Tetapi kita diberi kesempatan itu, kita tidak memilih kehidupan, kita tidak memilih Tuhan Yesus, tetapi kita malah memilih keduniawian. Ya, orang kalau ditanya pasti kalau mau berkat atau kutuk pasti jawabnya berkat. Kalau ditanya kamu mau hidup atau mati pasti jawabnya hidup. Nah, pasti itu saudaraku. Tetapi seringkali orang tidak sadar di dalam dia memilih satu kehidupan, tetapi jalannya mulai miring-miring menuju kepada kematian. Ya, di saat orang ditanya kamu milih sehat atau sakit, pasti milih sehat. Tetapi kenyataannya dalam praktek hidupnya, dia malah jalannya menuju kepada sakit. Contohnya saja seperti orang merokok, ya, bahwa merokok itu semua orang tahu, merokok itu tidak sehat. Merokok itu akan merusak paru-paru, merusak organ tubuh. Tetapi tetap orang itu merokok. Padahal kalau ditanyai ingin sakit atau sehat, jawabnya sehat. Tetapi jalannya menuju kepada kesakitan. Nah, demikian juga di dalam rohani kita. Kita ditanyai kepingin kehidupan hidup, tetapi jalannya menuju ke duniawian. Sehingga menghadapi masalah yang begitu besar, bertubi-tubi, ya, stres, sehingga sakit penyakit muncul karena yang dicari bukan kehidupan, tetapi kematian. Yang dicari bukan berkat, tetapi kutuk. Nah, oleh karena itu, saudaraku, kita semua punya keturunan. Firman Tuhan tadi mengingatkan kita, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Nah, kita punya keturunan, saudaraku. Mari jangan tinggalkan kehidupan untuk memilih kehidupan. Yesus adalah pohon kehidupan. Dia berkata, saudaraku, dari buahnya lah kamu akan mengenal pohonnya. Nah, kalau kita memilih kehidupan, memilih pohon kehidupan itu, maka buah kehidupan itu akan muncul. Akan dilihat orang, akan dirasakan orang. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita semuanya menyadari bahwa kita harus memilih sesuatu yang baik. Jangan sampai kita itu menceng. Kalau kita berjalan, umur kita mungkin sudah 60 lebih ya. Nah, coba kalau kita dalam hidup kita berjalan, geser 1 mili aja lah. Dari mulai tahun pertama kita geser 1 mili. Kalau terus berjalan sampai 60 tahun, pasti gesernya menjadi berapa meter. Dari 1 mili, panjang akhirnya jadi berapa puluh meter. Bergeser jauh. Nah, saudara, mari kita untuk menyadari bahwa Tuhan menghendaki saudara dan saya itu supaya hidup. Ya, Yesus berkata, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Ini satu hal yang harus kita syukuri. Kebaikan Tuhan itu luar biasa. Dia selalu ingin supaya anak-anaknya mengalami suatu sukacita, damai sejahtera. Dia selalu menginginkan bahwa anak-anaknya jangan sampai khawatir, jangan sampai takut, jangan sampai susah. Ya, selalu Tuhan mengingatkan kita, kalau kita mencari kehidupan, mencari Yesus, maka kita akan hidup. Dan kita selalu diingatkan, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Nah, mencari kehidupan kita akan hidup. Nah, hidup dalam hal apa? Iman kita yang hidup, saudaraku. Ya, kalau iman kita hidup, maka kita dapat menghadapi semuanya itu dengan kekuatan Tuhan. Iman kita
Orang benar hidup oleh iman. Oleh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari dalam ayat-ayat ini kita lakukan supaya kita sadar habitat kita, dunia kita, kehidupan kita itu ada di dalam Tuhan Yesus. Ada di dalam Allah yang Maha Kasih, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Kejadian, ayat yang pasal 1 ayat yang 11 dikatakan Allah berfirman pada waktu dia menciptakan kepada tanah, dia berfirman, hendaklah tanah mengeluarkan tunas-tunas yang tumbuh-tumbuhan yang berbuah. Nah, akhirnya tumbuh-tumbuhan itu tumbuh di atas tanah. Dan tumbuh-tumbuhan itu hidup, saudaraku. Dan ayat yang 19, Yesus berfirman, hendaklah air mengeluarkan berkeriapan makhluk hidup. Akhirnya banyak ikan. Ini habitat ikan ada di dalam air. Habitat tumbuh-tumbuhan tanaman ada pada tanah. Dan pada waktu Tuhan Allah Bapa menciptakan manusia serupa dengan gambarnya, maka manusia itu jadi. Habitat manusia itu ada di dalam Allah, ada di dalam lingkungan Tuhan, ada di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, pada waktu tanah itu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, tumbuh pohon-pohonan atau tanaman, kalau dia lepas dari tanah, maka dia akan mati. Dan kalau tanaman itu lepas, mati. Tapi tanah itu tetap tanah. Demikian juga air, saudaraku. Kalau ikan keluar dari air, ikan itu akan mati. Air tanpa ikan, tetap air. Dan demikian juga Tuhan yang Maha Kasih. Habitat kita ada di dalam kasih Tuhan. Kalau kita keluar dari Tuhan, kita akan mati. Dan Tuhan ya tetap Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mati, Tuhan tidak akan berubah. Dia tetap Tuhan. Tapi kalau kita tetap hidup di dalam habitat Tuhan, maka kita akan hidup. Yesus berkata bahwa di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, ingatlah saudaraku, jangan sekali-sekali kita meninggalkan habitat kita di luar Tuhan. Kita akan mati. Di dalam Yesus adalah pokok anggur yang benar. Jika kamu adalah ranting-rantingnya, jika kamu lepas dari pokok anggur, maka ranting-ranting itu akan menjadi kering, dibuang, dan dibakar. Habis, saudaraku. Kita jangan sampai keluar dari habitat kita. Carilah kehidupan. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Jangan sampai kita itu meninggalkan habitat kita di dalam kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan Tuhan selalu memberkati saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Sekalipun masalah kecil apapun, Tuhan tahu. Tuhan selalu beserta kita. Di saat kita jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Tuhan akan menopang tangannya dengan kuat. Tangan yang kuat kepada kita. Karena Tuhan beserta kita. Jangan khawatir, saudaraku. Pilihlah kehidupan. Jangan pilih kematian. Pilihlah kehidupan. Jangan pilih keduniawian. Karena di dalam kehidupan itulah maka kita akan hidup. Dan keturunan kita pun akan mengalami kehidupan dan diberkati Tuhan. Ada ayat Mazmur mengatakan bahwa dulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Tidak pernah aku lihat orang benar itu ditinggalkan. Orang benar itu meminta-minta. Nah, saudara, pegang ayat ini, saudaraku. Supaya kita semua mengalami sukacita. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin.